Jadi kenalilah siapa Anda. Anda mulai dari mana? Kalau belum punya uang banyak, mulai dari yang gratis, kan gitu. Kalau bisa memulai dari yang langkah panjang-panjang, mulai dari yang langkah yang kecil-kecil. Siap. Ya, seperti itu. Ya, ini ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Siap. Dari Pak Tajul Furj ya, di YouTube ini. Ya. Saat bagaimana panduan untuk memilih atau menentukan master apa yang akan kita tekuni? Ini mungkin agak mirip dengan yang sebelumnya ya. Ya, sebenarnya ini mirip sebelumnya. Ya, kenalilah diri. Tapi kadang-kadang orang itu untuk mengenali diri itu nggak bisa. Butuh dibantu. Makanya tadi ada shooter, ada sniper ya. Ada pelatih, itu penting. Kamu ini orangnya feeling umpamanya. Kamu ini orangnya intuiting misalnya. Kamu ini orangnya thinking misalnya. Melihat gejala-gejalanya, diamati. Bener nggak kamu seperti ini, gini. Kamu cocoknya di sini. Kamu ada rasa nggak di sini? Ada rasa nggak? Nah, itu seperti itu. Sambil dicari banyak hal yang harus diperhatikan. Makanya kemudian kalau kita ini suka berbagi, belajar seperti ini, lama-lama kita akan tahu. Tiba-tiba kita akan menemukan momen aha gitu. Oh gitu ya. Gitu. Oh jadi begitu ya. Ketika kita menemukan momen-momen aha, nah disitulah kita sebenarnya Allah sedang memberikan jalan kepada kita. Memberikan inspirasi, dan inspirasi ini biasanya akan meledak menjadi suatu, kalau rasanya sudah memuncak, meledak menjadi sebuah tindakan. Teruslah kita belajar. Dari penutup ini ingin saya sampaikan, teruslah belajar, update terus ilmu. Ya, insya Allah di Kava Channel ini banyak sekali ilmu. Banyak. Jadi update terus ilmunya. Never stop learning. Never ending. Jadi kalau sudah berjalan tidak bisa dihentikan. Itu sama dengan kereta api kalau sudah berjalan, ya berhentikan dia, stop dia, tidak bisa. Nyetopnya harus pelan-pelan. Maka jadilah orang yang ya, sehingga kemudian kita benar-benar akan menjadi ahli, menjadi expert, menjadi orang yang menguasai di bidang yang kita geluti. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan, dan dengan demikian saya pun ketika menyampaikan keilmuan ini ada yang terinspirasi, kemudian memanfaatkannya, mudah-mudahan jadi jariah yang terus mengalir pada diri saya. Iya, aku lu qouli astagfirullahaladzim walakum. Saya langsung pamit nih. Belum, Dad. Belum. Oh ya. Iya, Dad. Apa namanya? Dari durasi kita ternyata, saya mohon maaf ini, ternyata saya lihat jamnya nggak cocok. Durasi kita masih ada beberapa menit lagi. Pemirsa Kava Channel yang dirahmati Allah, tetaplah di Kava ini. Karena setelah ini nanti kita akan lanjut dengan beberapa, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi, karena ternyata waktu kita masih ada. Jadi kita saksikan bersama iklan jeda berikut ini. Pemirsa Kava Channel dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di segmen yang terakhir pada kajian malam kalam pada malam hari ini. Dan alhamdulillah di malam ini, di akhir sesi ini ada satu pertanyaan yang masuk di kami. Ini dari Taklim Quran. Sukses dengan menjadi master. Kapan seorang itu disebut sebagai seorang yang telah berhasil menjadi master? Jadi apa ciri-ciri atau saya ini master, tapi apakah bisa menyebut dirinya sebagai master atau orang lain yang menyebut dia itu seorang master? Mungkin Coach Taufik bisa memberikan pembahasan untuk hal ini. Ya. Jadi begini urutannya.
orang dari tidak tahu itu menjadi tahu. Itu berarti dia telah belajar what? What? Kemudian dari tahu menjadi paham. Dia telah bisa menjawab why-nya. Mengapa? Tadi buat ya, meningkat lagi dia sudah tahu mengapa. Kemudian orang menjadi paham, paham saja itu kan persoalan masih di ranah pikiran. Masih di dunia pikiran. Bagaimana itu terimplementasikan di dalam dunia nyata berupa perilaku perbuatan. Kalau itu sebuah keterampilan, berarti dia menjadi bisa. Oh, paham. Ternyata main internet marketing itu begini ya. Itu seperti itu. Paham. Tapi belum tentu dia bisa. Nombor-nombornya di mana saja dia belum otomatis bisa. Maka dia berarti sudah belajar how to. Jadi pertama what, yang kedua adalah why, mengapa, terus yang ketiga adalah how to. How to itu berarti sudah tentang bagaimana caranya. Jadi how to berarti dia ini sudah praktek. Berarti dia ini sudah latihan. Nah, itu seperti itu. Tapi bisa saja itu belum tentu terampil. Nah, kalau orang itu bisa terus latihan, diasahnya sebagaimana yang saya katakan tadi, setiap satuan waktu diukur, dinaikkan derajat kompetensinya, dinaikkan derajat kapasitasnya. Jadi ada otot pengetahuan, ya, otot mental, juga ada namanya otot, ya ini otot daging, otot tubuh, otot fisiknya dilatih. Pemain sepak bola berarti ya bagaimana cara menendang berkali-kali, bagaimana caranya sampai dia berhasil menurut standar sang jagoan. Menurut standar sang jagoan. Nah, maka oleh karena itu orang yang hanya sekedar bisa biasanya itu memiliki satu alternatif. Jadi untuk menyelesaikan masalah biasanya dia itu adalah hanya menggunakan satu alternatif. Padahal sesungguhnya banyak sekali alternatif. Maka orang-orang yang hanya sekedar bisa ini perlu diajari yang namanya setingkat lebih tinggi, namanya what if. What if, bagaimana jika? Jadi ketika seseorang itu dihadapkan pada pertanyaan bagaimana jika begini, bagaimana jika A, bagaimana jika kondisi B, bagaimana jika kondisi C, dia mampu menuntaskan problem semuanya itu. Bahkan dia bisa menciptakan cara sendiri setelah diajari oleh para pembimbingnya, para pelatihnya, dan biasanya setelah dia pensiun, dia akhirnya juga menjadi pelatih. Menciptakan teori baru, menciptakan rumusan baru. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar jagoan di bidangnya. Gambarannya seperti itu. Orang-orang ini jagoan di bidangnya. Makanya kenapa kalau S1 itu mungkin hanya sekedar bisa. S2 mungkin sudah terampil. Tapi kalau S3 harus menemukan sesuatu yang baru. Menemukan rumusan yang orang-orang lain dia tidak diterima kalau ternyata rumusannya sudah diungkapkan oleh orang lain. Harus benar-benar baru. Nah, benar-benar ini adalah master. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia sudah bisa menjawab tentang pertanyaan what if. Bagaimana jika ini? Makanya Master Chef juga begitu. Bagaimana jika ini? Bagaimana jika ini? Dia melakukan uji coba. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dia lakukan, akhirnya juga dia mempunyai jawabannya. Nah, seperti itu. Maka orang-orang seperti ini sudah bisa dianggap
dia menemukan sesuatu yang baru, kemudian itu menjadi ilmu yang baru, dan ini akhirnya menjadi andalan gitu ya. Kalau jurus gitu ya, kungfu, dia memiliki jurus baru. Jurus barunya ketika melihat, ada ayam mematok cacing misalnya, berarti jurus ayam mematok cacing misalnya begitu. Dia ciptakan menjadi sebuah jurus baru yang orang lain tidak memiliki jurus itu, dia menjadi jagoan di bidangnya. Itulah master. Jadi kalau begitu, master ini bisa out of date, bisa. Ketika seseorang master itu merasa sudah cukup dan dia tidak belajar lagi, padahal dunia di luar sana berkembang. Dunia di luaran sana itu ada menawarkan hal-hal yang baru terhadap problem-problem yang baru. Peradaban sudah bergeser. Nah, dulu dia pinter jagoan jualan, tapi jualannya pakai menjual dengan model langsung, namanya offline. Ya akan kalah dengan orang-orang yang online sekarang. Sekali online, jadi bisa terjadi penawaran itu kepada lebih dari satu orang, bisa 10, bisa 100 begitu. Sekali broadcast begitu. Nah, dia memiliki keterampilan-keterampilan di dalam menyusun writing misalnya, tulisan. Nah, itu sudah menjadi jagoan. Nah, makanya kalau seseorang itu sudah menjadi jago bisnis, sebenarnya dia menyentuh hal apa saja dengan mindsetnya sebagai seorang bisnis, dia bisa menghasilkan uang. Dia melihat itu uang itu di mana-mana. Bahkan di dalam toilet itu ada uangnya. Rumput-rumput itu uang. Sampah-sampah itu uang. Air-air comberan itu uang. Ya. Jadi ternyata sampah-sampah dapur itu bisa dikelola menjadi pupuk ketika ada bakteri-bakteri yang ditaburkan di situ, kemudian difermentasi, jadilah pabrik pupuk. Dan ada seorang peserta yang ikut di dalam kursus saya itu menjadi miliarder hanya karena itu. Ada yang namanya pupuk bokasi namanya. Pupuk bokasi itu ya fermentasi. Hanya begitu saja. Dari teletong itu jadi duit. Nah, kira-kira begitu. Makanya jadilah master. Jadilah master. Meskipun sekarang newbie, marilah kita berpikir perjalanan saya nanti akan mencapai seorang master. Belajarlah kita kepada para master. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan sombong, jangan arogan, rendah dirilah. Sebagaimana rendahnya samudra yang dia menerima aliran air dari sungai manapun. Entah itu bersih, entah itu kotor, entah itu bau wangi, maupun berbau busuk, dia terima. Itulah namanya mensamudra. Nah, kira-kira begitu. Iya. Apakah perlu ada kata penutup lagi, Ustaz, untuk sesi malam hari ini? Atau cukup yang tadi? Ya, jadi begini, kita sebagai seorang muslimpreneur, Allah sudah menyatakan, saya ungkapkan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman serta dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu saja sudah diangkat derajatnya. Tapi derajatnya sampai mana masih dikalahkan dengan orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi imannya adalah karena ilmu. Maka hidupnya menjadi jelas. Hidupnya step by stepnya akan jelas dan dia bisa berbahagia. Kapanpun dia bisa berbahagia. Dan itulah orang-orang yang beriman yang kemudian
bertakwa, dan kemudian dia pelan namun pasti derajatnya akan naik step by step, sedikit demi sedikit. Dan mari kita memperdalam, memperjelas keimanan kita tentang Islam, belajar terus tentang keimanan sehingga keyakinan kita jelas. Kemudian yang kedua, terus menuntut ilmu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kava Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di sesi akhir acara. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Jadi di Kava Channel ini ada beberapa program untuk Karomah Fajar besok pagi. Ini akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Abdul Jalil. Beliau mengasuh kajian kitab hadis dengan tema mencintai saudara muslim seperti mencintai diri sendiri. Untuk Akbar Malam jam 7 malam, ini seputar informasi aktual, berita, reportase, wawancara untuk meningkatkan layanan informasi edukatif dalam persepsi Islam. Lalu jam 7:30 dilanjutkan dengan kajian malam, kalam. Yang ini akan disampaikan oleh Mas Hutri, Sematen Milenial Soleh, dengan tema Rahasia Drakor. Lah, ini yang suka drama Korea ya. Rahasia Drakor, menyihir para pemirsanya dan konsepsi nafsiyah Islam dalam menangkalnya. Jadi ada 3 kajian atau program untuk Kava. Ada Karomah Fajar, ada Akbar Malam, dan ada Kalam. Pemirsa Kava Channel yang dirahmati Allah, jangan lupa subscribe, like, and share informasi-informasi yang ada di channel kami. Kami selaku host pada malam hari ini mewakili kru yang bertugas. Apabila selama acara ada kurang lebihnya, ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Kafaratul Majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali di kajian Kalam Muslimpreneur Kamis minggu depan jam 19.30 dengan Coach Taufik selaku pembicara tunggal untuk rubrik ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam lagi masalah entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.